Kita akan melihat dari Roma 15 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan rindukan atas kita supaya dunia itu diselamatkan. Saudara, kemanapun kita pergi, bagaimanapun kita hidup, apapun profesi kita, kerjaan kita, status kita, apa saja, maka selama kita hidup pasti kita ketemu orang, bukan? Betul tidak? Coba jawab ini. Ya, atau siapapun kita, dimanapun kita, bahkan sesepi-sepinya sebuah tempat yang kita tinggali, apalagi di Pulau Jawa, tetap kita akan ketemu orang. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita bertemu mereka, para pedagang yang punya toko, kita bisa merasakan. Kalau kita punya toko, lalu ada pembeli datang, tapi cerewet dan rewelnya luar biasa. Dia mau melihat semua barang, setelah keluar semua nggak beli lagi. Saya kayak apa begitu. Nah, belajar untuk punya hati ini, saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab itu suruh apa? Terimalah. Berapa orang? Ayo baca satu akan yang lain. Perhatikan katanya. Saya belum baca selesai bagian ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Stop dulu. Saudara, kata terimalah itu artinya sungguh luar biasa. Siapa pernah menanyakan, ya ini konsep penting, mengapa anak-anak bayi itu nggak perlu diberitahu tiap hari bahwa ini papa, ini mama, ini mama, ini papa, jangan keliru, itu om, itu tante. Kenapa nggak perlu diberitahu begitu? Tapi anak-anak itu tahu siapa papanya, siapa papanya, siapa mamanya. Ada yang pernah tahu jawabannya, saudara? Nggak perlu diberitahu, langsung dia akan tahu kalau ini papa mamanya. Jawabannya karena firman ini. Papa mama itu bisa menerima anaknya apaan. Ya, saya punya ilustrasi begini. Siapa pernah melihat, mungkin agak geli, agak menjijikkan ilustrasi ini, tapi saya pernah melihat masalahnya. Ada seorang anak bayi, dia entah karena apa, kali itu dia bangun, belum 5 tahun, masih baby, belum setahun makan umurnya. Kali itu dia bangun, dia nggak nangis. Biasanya semua bayi kalau bangun pasti nangis, sehingga mamanya kan tahu, oh anak itu bangun, lalu dilihat. Nah, ini bayi nggak nangis, tapi naluri mama itu luar biasa. Dia rasa aneh, ini jamnya bangun seharusnya, tapi kok nggak ada suara. Biasanya mamanya terus ngapain? Ayo, mamanya terus ngapain? Nengok, bukan? Ya cari tahu kenapa dia. Ternyata begitu mamanya sudah lihat, wah, dia kaget. Nah, ini saya pernah ngalamin. Maaf ya, jangan geli. Ada bukan bayi-bayi yang nggak tahu kena apa, karena dia nggak tahu salah itu apa, benar itu apa, kotor itu apa, dia nggak pernah tahu. Dia bisa buka pampersnya, maaf, dia lagi berak. Coba dia buat main kotoran itu, taruh mukanya, taruh di bantal, namanya baby. Pernah tahu nggak anak seperti itu? Saya tanya pernah, nggak tahu. Saya tanya kok pernah. Oke. Nah, lihat ini. Bayangkan kalau ada bayi kotornya seperti itu, pasti bau juga, bukan? Nah, pertanyaannya, apa bedanya mamanya masuk dan babysitternya masuk? Terus melihat bayi yang sama. Ngerti pertanyaan ini? Bagaimana reaksi mama dan bagaimana reaksi babysitter? Pasti kita tahu, bukan? Kenapa? Ayo, sebaik-baiknya seorang babysitter melihat bayi yang dia jaga seperti itu, dia pasti akan nolong juga. Tapi beda dengan mamanya. Walaupun sekotor itu, dia tetap anaknya. Amin. Bisa tahu cara penerimaan bayi itu. Nah, seperti itu yang Tuhan ingin kita menerima orang lain. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagi yang belum tahu supaya tahu hari ini. Kenapa geng-geng narkoba, ya geng-geng kejahatan, pelaku-pelaku kejahatan itu, mereka itu bisa lebih memenangkan banyak orang daripada gereja. Kira-kira iya atau tidak? Kenapa? Ternyata ayat ini yang menjadi jawaban. Di kelompok mereka seperti itu, kalau ada orang baru bergabung, apalagi yang senasib dengan mereka, saudara, mereka itu punya sebuah konsep penerimaan.
yang sangat hebat. Kira-kira ya atau tidak, saudara? Begitu misalnya kelompok narkoba, misalnya jangan tersinggung, kita ini narkoba semua hari ini, misalnya begitu. Sudah hidup kita sudah parah, nggak karuan. Kalau ada orang baru yang bergabung dengan kita, kelompok itu sangat hebat. Mereka nggak akan mewawancarai dulu. Kamu dari mana? Kenanya mulai kapan? Obat apa yang kamu konsumsi? Kenapa begitu? Terus sakit apa? Nggak pernah mereka ditanya seperti itu. Begitu ada orang yang senasib bergabung dengan mereka, mereka langsung klik. Mereka langsung berkata, kita senasib, kita satu keluarga. Nah ini yang gereja nggak punya secara umum, saya katakan itu. Betul tidak, saudara? Penerimaan ini, maka itu gereja akan jadi berkat buat banyak orang dalam penginjilan. Kalau gereja memakai Roma 15 ayat, sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Dan itu belum titik, koma. Perhatikan, ada standar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah standar ini yang kita harus pakai juga. Koma, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada standar yang dibuat, saudara. Bukan standar manusia, tapi standar dari surga. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, jadi kalau kita ingin bisa menerima orang, sebau apa orang itu? Oh, nggak ada yang amin. Maka standarnya adalah sama seperti Kristus telah menerima kita, dengan tujuan untuk kemuliaan Bapa. Mari masing-masing kita ingat, yang menyebabkan kita masih membeda-bedakan kelas-kelas dosa. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Hanya orang-orang beragama, termasuk orang agama Kristen. Enggak tahu kenapa, boleh dikatakan semua orang yang beragama di dunia, orang itu pasti jahat. Pasti saudara kaget saya ngomong ini. Saya menemukan semua orang beragama itu pasti jahat. Kita lihat Indonesia. Orang agama apa saja kelihatan jahatnya luar biasa. Termasuk kita Kristen. Kenapa jahat? Karena orang yang beragama itu sudah punya standar kemunafikan. Standar kemunafikannya adalah, woi, kalau melihat orang bersalah, orang berdosa, woi, kayak mau muntah saja. Tapi dia lupa siapa diri. Maaf, saudara sering nonton TV, lihat aja kalau ada peristiwa-peristiwa pengadilan orang-orang yang bersalah karena agama, lihat saja siapa yang di depan gedung pengadilan teriak-teriak itu. Berarti maksud saya ini, saudara, itu orang beragama yang merasa dirinya hebat. Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu ketika salah seorang dari anggota terhormat di bangsa kita, dari sebuah partai yang begitu marah, begitu anti pornografi, waktu sidang di angka kantor dewan itu ada wartawan iseng pakai telemut, masih ingat kisah itu waktu itu. Nah itulah bukti orang beragama. Nah, hari ini kita akan belajar cara Tuhan kita melihat dosa. Itu tidak pernah pakai kacamata agama. Maka itu Yesus berfirman, terima sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Semua agama di dunia melihat dosa itu pasti dari dua sudut. Ya, satu dari jenisnya. Dan gereja juga begitu. Dari jenisnya dilihat. Artinya dosanya apa? Lihat kalau agama, kita lihat gereja. Biasanya sinode-sinode gereja itu membuat surat sampai ke ratusan tembusan. Itu kalau ada pejabatnya melakukan perzinahan. Nah itu kelas-kelas beda. Tapi kalau cuma salah karena mencuri atau karena pukul istri misalnya, itu pasti nggak dibuatkan surat. Nah, hal yang kedua, agama itu melihat dosa dengan beratnya, berat ringannya. Dosa yang sama kalau ringan ukurannya ya dimaklumi, tapi yang berat itu diurus baik-baik.
Nah, hari ini kita akan belajar Papa di surga kalau melihat dosa nggak pakai jenisnya, nggak pakai ukurannya. Buat Papa kita dosa itu dosa, kecil maupun besar, bentuknya apapun juga, pokoknya disebut dosa. Itu buat dia itu dosa. Nah, gereja harus punya konsep seperti ini. Maka kalau kebenaran ini kita pakai dalam pernikahan kita, saudara, tidak ada perceraian di dunia ini. Secara fakta, kenapa suami istri ribut, saling nyalakan, saling mungkin? Karena suami istri pakai konsep agama dalam melihat salah pasangannya. Oke, saya kembalikan dulu. Jadi begini Papa di surga. Entah itu berzina, entah itu membunuh, entah itu mencuri, entah itu merampok, pasalnya semua sama. Tapi kalau KUHP, kita undang-undang hukum perkara atau pidana, itu pembunuhan, itu pasalnya banyak sekali. Pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan berencana, lalu itu pun diuraikan lagi, berencana sendiri atau rame-rame, beda lagi. Membunuh dengan cara apa, ada lagi pasalnya. Begitu pula perzinahan, melecehkan, cuma pegang-pegang bagian tertentu, hukumnya sekian. Kalau sudah melecehkan lebih dalam lagi, misalnya mulai meluk atau mulai apa, hukumnya sekian. Beda lagi, gak usah tidur bersama. Nah, Papa kita nggak ada hukum itu. Dosa itu dosa. Jadi kalau ada orang mencuri 50 rupiah dengan korupsi 50 miliar, Papa nggak lihat jumlah uang yang dicuri, pokoknya mencuri itu dosa. Ada orang tidak berzina, tapi hobinya lihat situs porno. Ingat, di mata Tuhan semuanya sama. Dan neraka itu sama dalamnya apinya. Jangan anggap Tuhan ciptakan neraka kayak kolam renang. Ada, kalau kolam renang ada dangkal untuk anak-anak. Jangan anggap neraka itu ada api yang cuma semata kaki. Kalau dosanya kecil-kecil, enggak. Neraka itu sama dalamnya. Maka itu orang beragama nggak bisa terima ini. Jadi maksud Papa itu begini, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Amin, karena kita rame-rame amin. Lu nggak usah ragu-ragu. Ngerti nggak konsep ini sudah? Karena mencuri 50 rupiah dengan korupsi 50 miliar rupiah, hukumannya sama. Ya yang gede aja sekali dong, sama dihukum juga. Tidak berzina, tapi lihat situs porno, sama. Begitu masih ingat pasal perzinahan? Saya nggak hafal KUHP, tapi saya hafal KUHS. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal. Ayo, siapa ingat KUHS pasal perzinahan? Enggak cuma nyentuh. Apa? Barang siapa melihat orang lain lalu apa? Menginginkannya. Kalau bahasa sekarang terangsang. Dengarkan, ngelihat orang lain terangsang. Dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Lihat cara Papa memandang dosa. Jadi berzina itu enggak harus tidur dengan orang itu, melihat orang lain lalu menginginkan. Ayo jujur, segoblok-gobloknya kita, setua-tuanya kita, kalau normal aja jujur. Loh, saya tanya kok diam saja. Mata ini kurang ajar kan? Ayo. Nah itu dia. Maka itu jangan suka menghakimi orang, karena itu cara Papa kita mengukur dosa. Maka itu buat dia nggak pernah sibuk ngurusin dosa. Ukurannya, jenisnya tidak. Jadi kalau ada orang tidak berzina, tapi dia pukul istrinya, harusnya diurus juga, karena itu dosa. Jadi agama itu hanya ngurus dosa yang kelihatan dibuat orang. Itu agama. Nah, seringkali kita dalam menerima seseorang dengan konsep agama, akhirnya ribut. Suami istri yang rajin bertengkar, bertobatnya. Kenapa suami istri bertengkar? Siapa bisa jawab? Saling nyalakan. Nggak terima kalau pasangannya buat begitu. Nah, orang Jawa itu punya filosofi yang hebat.
Simple semua. Orang Jawa berkata begini, selama kamu masih bisa kentut, berarti kamu masih bisa buat salah. Amin kan lagi. Jadi kalau ada suami sombong, ada istri sombong, memaksa pasangannya, awas kamu salah lagi ya, awas kamu salah lagi. Hari ini belajarlah, tunggulah dia kentut sudah. Ngerti maksudnya? Begitu kita tahu dia suka nyalakan itu kentut, nah kamu salah sekarang. Maka itu kalau saudara ingin menikah dengan orang yang nggak bisa salah, carilah orang yang nggak bisa kentut. Itu namanya boneka. Betul? Jadi pasangan kita siapa saja yang kita nikahi tetap bisa buat salah. Amin. Karena kita manusia. Jadi untuk suami istri sekalipun, pakailah Roma 15 ayat 7. Terimalah seorang akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Mari kita ingat hari-hari pertama bagaimana kita bertobat jumpa Yesus. Kita pertama kali jumpa dia, masih ingat? Ketika kita masih berdosa, kita jahat, hidup kita kotor. Pernahkah Tuhan Yesus memberi begini? Oke Daniel, aku tahu kamu sungguh-sungguh bertobat, tapi percobaan 3 bulan ya. Ada tidak begitu? Enggak. Kalau dalam 3 bulan kamu enggak salah, oke, aku terima kamu. Enggak. Dia menerima kita itu apa ada. Maka itu jangan ada yang sombong dalam hidup ini. Untuk kita bisa menerima seorang akan yang lain, perlu kerendahan hati seperti Yesus menerima kita. Saya tanya lagi kepada saudara, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengarnya pertanyaannya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus di dalam hal apa saja, mau rohani, mau jasmani, mau apa saja, sebetulnya yang rugi antara kita dengan dia, kalau saling menerima, yang rugi itu siapa? Ayo jawab cepat, yang rugi siapa? Pasti Tuhan Yesus. Kenapa dia pihak yang paling dirugikan kalau dia terima kita? Ayo siapa bisa jawab? Cepat. Mau sekali, jawabannya satu, karena kita masih doyan duit. Selama orang hidup masih doyan duit, berarti dia tetap bisa bermasalah. Tuhan sangat dirugikan dalam hubungan antara kita dengan dia, sangat dirugikan. Tapi yang luar biasa, dia nggak pernah merasa rugi kumpul kita. Amin kan? Dia nggak pernah merasa rugi. Nah seperti itu konsep kita menerima orang lain. Saya ulangi, seperti itu konsep kita menerima orang lain. Jangan takut dirugikan. Kok lihat wajahnya wajah nggak terima? Kenapa saudara? Oke, karena saudara nggak terima, saya tunjukkan ayat ini lagi. Awas nggak terima. 1 Korintus pasal 6. Inilah hidup Kristen yang benar. 1 Korintus pasal 6. Maka itu semua konsep hubungan Papa dengan kita manusia ini selalu bertolak belakang dengan konsep dunia ini. Dalam dunia dagang, dalam dunia bisnis, dalam dunia berteman, dalam urusan apa saja, lakukan ini. Maka itu saya selalu mendorong. Oke, kok tiba-tiba ingat ini, saudara, dimanapun kita tinggal, kalau di daerah kita tinggal ada pemilihan ketua RT, semua anak Tuhan harus langsung tunjuk diri, aku mau jadi ketua RT. Ayo, amin, cepat jawab. Amin. Ketua RT itu gembala di kampung itu. Oh, enggak amin lagi. Maka itu orang Kristen bukan cuma dipilih, tapi harus mengajukan diri. Aku siap jadi ketua RT. Kalau perlu seumur hidup. Kok enggak amin lagi. Ketua RT seumur hidup. Saya serius berkata ini. Saya menganjurkan di banyak tempat. Orang Kristen harus siap jadi ketua RT. Rugi ketua RT itu enggak digaji, saudara. Tapi urusannya ampun, sudah. Kesempatan kalau ada tetangga ribut bertengkar, saudara datang sebagai juru damai. Sebelum saya lihat ayat ini, saya cuma tanya, masih ingat? Satu-satunya catatan dalam Alkitab itu ada di Matius 5. Apa kriteria
orang disebut anak-anak Tuhan? Kalau ayo baca Matius 5, masa lupa? Iya, kamu akan disebut anak-anak Tuhan kalau kamu membawa damai. Nah, membawa damai yang paling gampang jadi ketua RT. Setuju? Karena perdamaian dengan kita bawa ke mereka. Nah, ayat 7, 1 Korintus 6, lihat ini. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Saya stop dulu. Kalau kita membaca kalimat ini, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Kira-kira ini perkara kecil atau perkara besar? Dengan konsep adanya saja masalah di antara kamu. Ini kecil atau besar sebetulnya? Kecil. Betul, pengkalimatan ini jelas. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan apa bagi kita? Ayo baca, telah merupakan apa? Kekalahan bagi kita. Jadi suami istri, kalau saudara rajin ribut, berarti rumah tangga saudara sedang dalam kekalahan. Maka itu saya ingin berkata, suami istri yang suka bertengkar bertobat. Harusnya ya, dalam hukum psikologis, dua orang yang terus jalan bersama-sama jangan lupa ya, nanti 3:30 nonton Kick Andy. Ada acara bagus. Kick Andy mewawancarai pasangan-pasangan yang menikah di atas 50 tahun. Ada keluarga Pak Emil Salim, ada keluarga Ciputra. Saudara, dalam hukum psikologis, dua orang yang tinggal serumah, tinggal setempat tidur, jangan sampai suami istri kamarnya beda, awas. Seharusnya makin lama dua orang ini berjalan dalam usia pernikahan mereka, harusnya makin apa? Makin kenal atau makin gak kenal? Ayo jawab. Makin kenal dong, tiap hari kumpul. Maka itu kalau ada pernikahan, makin tahun makin rajin bertengkar. Goblok dua orang itu. Yang tua-tua bertobat, sudah cucu banyak, masih rajin bertengkar, nggak malu sama kucing. Bertengkar terus. Boleh nggak saya ngomong seperti ini? Bapak Ibu di belakang berapa tahun menikah? Berapa tahun Pak? 37 tahun. 37 tepuk tangan, mungkin paling tua di antara semua pernikahan ini. Cucu berapa? 75. Kurang. Beritahu anak-anaknya itu punya anak banyak Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara, jadi makin lama usia pernikahan kita, harusnya kan makin kenal. Betul tidak? Tiap hari kumpul. Maka itu nggak masuk akal. Kalau ada orang menikah, makin lama makin bertengkar. Apa-apaan ini dua orang? Inilah kebenaran itu. Jadi adanya saja perkara di antara kita seorang terhadap yang lain sudah merupakan kekalahan. Nah, siap untuk terima 2 resep yang hebat? Kalau nggak siap, gak usah dibaca, pulang saja. Siap? Risikonya tahu? Melakukan. Setelah tahu nggak melakukan, dosa besar. Lebih baik nggak tahu sehingga nggak berdosa. Ayo milih yang mana? Pintunya di sana satu, sana satu. Coba memilih yang mana? Ada 2 resep yang luar biasa sudah untuk membuat kita nggak bisa kalah dalam hidup ini. Mari kita lihat. 1, begini surga memberi hukum kepada kita. Mengapa kamu tidak lebih suka apa? Ayo terus menderita apa? Ketidakadilan. Nah, ini kan gila buat dunia. Di dunia ini kemana-mana nuntut keadilan. Itu aku, itu aku. Tapi justru Papa di surga mengajarnya aneh. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kan gak masuk akal. Ini baru pertama. Siap tahu yang kedua? Loh, ayo siap tidak? Supaya dosanya cuma separuh. Kalau cuma tahu separuh. Yang kedua lebih berat lagi. Mengapakah kamu, baca sama-sama, 1, 2, 3, tidak lebih suka dirugikan? Orang Jakarta bilang gile ini.
Hidup cari keadilan, hidup cari untung. Malah dibalik. Kalau mengalami ketidakadilan, nikmati. Dirugikan, puji Tuhan. Loh, kok gak puji Tuhan juga? Betul? Ini konsep yang gila. Saya lama mempelajari ini. Akhirnya saya menemukan jawabannya lewat alam semesta. Siapa pernah mendengar istilah biologi? Simbiose mutualistis. Ada dengar istilah itu? Sampai ada kata mutual dalam istilah bisnis. Simbiose mutualistis itu alam yang membuatnya. Dan sebetulnya Tuhan. Saya berkata alam karena dunia nggak mau mengakui. Oke. Nah, kalau saudara melihat simbiose mutualistis, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan tidak? Ada. Tapi aneh, yang dirugikan tidak merasa rugi. Sebab itu dia memberikan sesuatu itu, dia dapat yang lain lagi. Sebentar, saya harus ambil contoh. Kok jadi nggak ingat? Contoh apa yang paling gampang? Oke, gini kebalikannya. Bukan parasit. Parasit itu lawan katanya melawan kondisinya simbiose mutualistis. Kalau parasit dia nempel di pohon, dia nggak mendatangkan keuntungan buat pohon itu, malah dia mematikan. Kalau simbiose mutualistis, dua jenis makhluk yang berbeda, nggak sama, saling memberi, saling diambil, tapi mereka tidak merasa rugi. Jadi ayat ini menolong kita untuk mengerti. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, walaupun saudara tidak salah, ayo kita diam. Amin. Tunggu Tuhan akan nyatakan keadilan. Kalau kita dirugikan, jelas dirugikan ya rugi, mana enak. Jangan marah pada orang yang merugikan kita, karena di balik itu akan ada kemuliaan yang luar biasa. Amin. Contoh yang paling gampang, lihat hari-hari ini Indonesia lagi dikagetkan banyak gunung berapi meletus. Betul, yang Sulawesi Utara belum selesai. Kemarin di Ternate Gunung Gamalama mengeluarkan asap lagi. Nah, saudara lihat kasus Merapi. Kenapa Pulau Jawa itu menjadi satu-satunya pulau di seluruh dunia, satu-satunya pulau di seluruh dunia yang paling subur? Sebab banyak gunung berapinya. Ketika gunung itu meletus, memang merugikan saudara. Tapi paling tidak 5 tahun pertama setelah letusan selesai, terjadi apa di daerah itu? Suburnya luar biasa. Jadi untuk bisa menang atas ketidakadilan, diperlakukan tidak adil dan diperlakukan dirugikan, cuma satu kata kuncinya, sabar. Amin. Sabar. Tunggu, ada waktunya nanti. Nah, kalau konsep ini ada di hidup kita, maka dalam hidup kita bersosialisasi, bermasyarakat, bertetangga, bergaul bersama-sama, maka kita nggak akan sering benturan, sering marah, sering tersinggung. Tidak. Apapun yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kita, jelas kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, kita sabar dulu. Satu hari nanti keuntungannya akan lebih banyak ke kita, dan orang itu akan melihat, kenapa kamu gak hancur-hancur? Karena kita belajar simbiose mutualistis. Terimalah seorang akan yang lain seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Dampaknya apa? Dengarkan, dampaknya apa kalau kita hidup dengan dua ayat ini? Maka orang sejahat apa, orang sekurang ajar apa, kalau dia tahu kita memperlakukan dia seperti itu, nggak lama jiwa-jiwa kita panen masuk kerajaan surga. Betul tidak, saudara? Karena orang itu merasa aneh. Aku merugikan kamu, aku memperlakukan kamu tidak adil, tapi kamu tetap seperti itu. Mereka akan tanya, apa rahasia hidupmu? Saya akan akhiri dengan pernyataan ini. Sekali lagi saya katakan, hubungan Yesus dengan kita, siapa yang dirugikan? Jelas Yesus. Dia tahu nggak kalau dia pasti rugi kalau kumpul kita? Tahu. Aneh bukan? Dia tahu. Kenapa terus mau kumpul kita? Ngerti nggak konsep ini? Karena dia ingin dapat sesuatu lewat kita bagi dunia.
Nah, maka itu untuk apa saja belajarlah seperti Yesus. Maka itu siapa hari-hari yang lalu, entah tahun ini atau tahun lalu, bahkan bisa terjadi 10 tahun yang lalu, hubungan retak dengan seseorang dan belum pernah damai sampai hari ini, dalam nama Yesus, setelah sudah dengar firman ini, cari orang itu lagi. Jangan alasan, mungkin sudah mati, enak saja. Belum dicari alasanmu sudah mati. Kejam betul saudara. Mau berdamai? Harus. Karena itu kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat terakhir, Roma pasal 12. Roma 12 mulai 18 sampai ayat 21. Sedapat-dapatnya. Kata ini, kalimat ini menarik sekali. Kalau hal itu bergantung padamu. Tolong terjemahkan dengan kata lain. Apa arti kata sedapat-dapatnya? Cepat. Sebisa mungkin. Ada enggak sebuah ajakan untuk serius melakukan ini? Walaupun kata ini enggak tegas, sedapat-dapatnya, sebisa mungkin. Jelas sekali, ini paksaan sebetulnya. Walaupun kalimatnya ringan, sebisa mungkin. Kalau hal itu bergantung padamu, nggak bergantung pada siapa-siapa. Kita disuruh apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah dalam apa? Berdamai dengan siapa? Semua orang. Catat kata ini, semua orang. Tambahkan nanti di rumah baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Tetapi jika seterumu lapar, jangan diracun, tapi disuruh apa? Berilah dia makan. Jika ia haus, jangan kasih air aki, suruh apa? Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ngeri sekali justru akibatnya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi, ayo baca, tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara percaya nggak kalau kita memakai hukum ini, dunia itu aman? Betul? Dunia pasti aman. Jadi hari ini kita hidup dalam kebenaran ini. Tergantung siapa perdamaian? Tergantung kita, bukan orang lain. Suami istri, tundukkan hati, berdamai. Dengan tetangga, dengan ipar, dengan mama mertua, dengan siapa saja. Ayo kita berdamai. Amin. Supaya Yesus nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan melihat dari Roma 15 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan rindukan atas kita supaya dunia itu diselamatkan. Saudara, kemanapun kita pergi, bagaimanapun kita hidup, apapun profesi kita,